untuk video pembelajaran pada kali ini. Nah, kita lanjutkan di video integral part terakhir. Nah, yang part terakhir ini kita masih membahas tentang aplikasi dari integral. Nah, kalau yang video sebelumnya kita udah bahas satu aplikasi, yaitu menghitung luas daerah. Yang kedua ini adalah menghitung volume benda putar. Jadi gimana tuh maksudnya? Kayak kita bahas. Nah, jadi maksudnya volume benda putar adalah misal kita punya sebuah grafik, ya, sebuah grafik. Misalkan kita punya grafik kayak gini, ya. Nah, dan dibatasi oleh daerah A dan B, sehingga luasnya daerahnya ini. Nah, grafik ini kita putar terhadap sumbu X. Nah, maka akan membentuk suatu volume bangun ruang. Nah, di mana volumenya itu dapat dihitung dengan menggunakan integral. Gitu, oke. Oke, kita masuk ke volume benda putar yang pertama. Kasus yang pertama yaitu volume benda putar yang dibatasi oleh kurva dan sumbu. Nah, kita lihat gambarnya yang ini. Nah, dia ada suatu sumbu koordinat kartesius. Nah, ada sebuah kurva di sini, kurvanya kurva fx. Nah, itu dia tuh dibatasi oleh salah satu sumbu x di sini, ya, oke. Dan dibatasi oleh batas yang di sini, batas A dan batas B. Sehingga luasnya di sini, ya. Nah, fungsi ini kita putar searah jarum diputar 360 derajat sehingga akan membentuk bangun ruang. Volume bangun ruang yang dihasilkan itu kita cari dengan rumus V sama dengan Pi kali integral AB dari F kuadrat X dx. Fx-nya itu adalah fungsi yang di atasnya ini. Nah, untuk nilai Pi-nya nggak usah diubah menjadi 3,14 atau 22/7 ya. Cukup Pi aja. Oke, itu kalau fungsinya fungsi X. Gimana sekarang kalau fungsinya fungsi Y? Kalau fungsi Y sama aja. Oke, kita gambar koordinat kartesiusnya. Terus ada sebuah grafik Y, ya, dibatasi oleh sumbu Y juga. Dan ada batas-batasnya. Itu batas C dan batas D. Sehingga luasnya yang di sini, ya. Nah, grafik ini adalah grafik GY. Grafik yang ada di sini adalah grafik GY. Maka grafik ini kita putar. Putarnya gimana? Kita putar terhadap sumbu Y, ya. Maka volume benda putar yang dihasilkan adalah V sama dengan Pi kali integral C ke D G kuadrat Y dy. Gitu. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu adalah volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, kalau tadi cuma satu kurva dan satu sumbu. Kalau ini ada dua kurva batasnya. Contoh, kita punya koordinat kartesius, ini sumbu X, sumbu Y, dibatasi dua kurva di sini, ya. Kurva Fx dan kurva Gx. Terus ada batas di sini A, di sini B. Maka luasnya adalah daerah yang di sini. Untuk mencari dan diputar dia 360 derajat sumbu X. Maka volume benda putarnya kita dapat tentukan dengan cara V sama dengan Pi dikali integral dengan batas A ke B dari F kuadrat X. Nah, Fx itu adalah fungsi yang di atas dikurangi G kuadrat Y. G kuadrat X Gx. Maka Gx-nya itu adalah yang di bawah dx. Gitu, oke. Sekarang kalau gimana dia fungsinya fungsi Y. Maka kalau fungsinya sama aja, kita bikin koordinat kartesiusnya sumbu X sumbu Y. Terus dia dibatasi oleh dua kurva. Dan ada dua batas, sini D, di sini C. Oke, berarti daerahnya yang di sini, ya. Diputar diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, ya. Maka volume benda putarnya gimana? Sama, ya. Volume benda putarnya adalah V
V sama dengan Pi kali integral C ke D dari F kuadrat Y. F kuadrat Y itu adalah fungsi yang di sini. F kuadrat Y itu fungsi yang di sini, sorry ya. Dan G kuadrat Y adalah fungsi yang di sini. Oke, kita ganti dulu. Ini fungsi X sama dengan F Y. Yang ini adalah fungsi X sama dengan G Y. Oke. Nah, maka rumusnya menjadi V sama dengan Pi kali integral C ke D dari F kuadrat Y min G kuadrat Y dy. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal aja. Oke, ini soal dari Paroni ya guys. Nih, buat yang guru Paroni pasti dia pernah ngasih soal kayak gini. Oke, kita bahas soalnya. Volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X. Terus ada sumbu X. Dan ada sumbu Y. Berada di kuadran 1. Ya, di kuadran 1. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka kita gambar dulu si grafiknya. Berarti kita gambar grafiknya. Set. Nah, grafiknya sama dengan 4 min X kuadrat. Oke, kita gambar. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, kalau kita gambar tuh nanti kira-kira fungsinya tuh kayak gini. Dimana ini titiknya 4. Dan titik potongnya di sini adalah min 2 dan 2. Terus dia dibatasi sumbu X, berarti dibatasi oleh sumbu X berarti ini. Dan dibatasi sumbu Y berarti ini. Dan dia di kuadran 1, berarti kuadran 1 itu adalah daerah yang di sini. Nah, berarti daerahnya adalah yang ini. Dan diputar searah jarum jam mengelilingi sumbu X, berarti gini ya. Maka volumenya gimana? Maka volumenya kita dapat hitung. Oke, habis itu kita tentuin dulu intervalnya. Nah, berarti kalau kita ambil tarik garis, nah di batas ini berarti kita tarik set. Berarti batasnya di sini adalah di min 2 dengan di 0. Oke. Kita masukin ke rumus volume benda putarnya. Oke, volume benda putar sama dengan Pi kali integral F kuadrat X dx ya, kalau fungsinya ada 1. Berarti integral dari batasnya adalah 2 dengan 0 dari fungsi 4x min X kuadrat. Dan jangan lupa dikuadratkan dx. Jadinya Pi kali integral 0 ke 2 4 min X kuadrat dikuadratkan, didapat persamaannya 16 min 8x kuadrat plus 4x dx sama dengan Pi. Nah, baru ini kita integralkan. 16 kita integralkan jadi 16x. 8x kuadrat kita integralkan jadi 8/3 x pangkat 3. Terus x pangkat 4 kita integralkan jadi 1/5 x pangkat 5. Batas atas 2, batas bawah 0. Oke. Habis itu kita substitusikan hasil pengintegralan ini dengan batas atasnya 2 ya. Dapatlah ini. Dan jangan lupa masih ada pi-nya ya. Terus kita substitusi juga si ininya, hasil integralnya ini dengan batas bawah yaitu 0. Dapat kayak gini. Sehingga dapat pi dikali 32 min 64/3 ditambah 32/5 dikurangi hasil dari ini tuh 0 karena dikali 0 semua. Sama dengan pi dikali 3/2 dikurangi 4/3 dikurangi 32/5. Dapat pi dikali, kita samakan penyebutnya jadi kita bikin per 15, jadinya 480 dikurangi 320 tambah 96. Jadi dapat 256/15 pi satuan volume. Gitu, oke. Masih gampang ya. Oke, kita lihat soal nomor 2.
volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, terus Y sama dengan 6 min X kuadrat, diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat. Kita gambar dulu kurva Y sama dengan, kita gambar dulu di koordinat kartesius ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, ini X, ini Y. Terus kita gambar kurva Y sama dengan X kuadrat, berarti fungsinya adalah kayak gini. Ya, oke. Y sama dengan X kuadrat. Terus kita gambar juga fungsi Y sama dengan 6X min X kuadrat. Berarti dia fungsinya kayak gini. Nah, berarti daerah hasilannya itu adalah yang ini ya gak? Oke, berarti udah dapat nih daerahnya di sini. Berarti kita cari apanya? Cari batasnya. Kayak kalau kita tarik lurus di ujung-ujungnya, berarti batasnya di sini dan di sini. Nah, di sini kita cari batas yang di sini tuh batasnya berapa dan di sini juga berapa. Caranya, karena dia ada dua kurva ya. Kurva Y sama dengan X kuadrat dengan kurva Y sama dengan 6X min X kuadrat. Nah, maka cara mencari titik potong di sini dan di sini itu adalah kita substitusi ya. Kita bikin Y sama dengan Y. Nah, Y pertama itu adalah kakak ambil 6X min X kuadrat dan Y kedua adalah yang X kuadrat. Oke. Oke, didapat hasilnya itu adalah 6X min, ini 2 ya harusnya, min 2X kuadrat. Oke, kita keluarin 2X nya jadinya 2X dikali ini 3 ya. Ini 3 min X ya, sama dengan 0. Maka dapat nilai X1 nya sama dengan 0 dan X2 nya adalah sama dengan 3 ya. Ini 2X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Yang ini 3 min X sama dengan 0. Berarti 3 sama dengan X. 3 X min X nya pindah ruas ke sini ya. Oke, sudah dapat batasnya, berarti di sini adalah 0 dan di sini adalah 3. Nah, dapat, kita masukin ke rumus volume benda putar ya. Oke. Nah, kita masukin ke rumusnya. Karena ada dua kurva, berarti rumusnya adalah volume benda putar sama dengan Pi dikali integral dalam batas bawah A B dari fungsi F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Berarti yang ini adalah fungsi yang di atas, ini yang di bawah. Berarti tadi fungsi yang di atasnya itu adalah fungsi dari persamaan 6X min X kuadrat. Sedangkan Gx itu adalah fungsi X kuadrat gitu. Oke, kita masukin aja. Jadinya volume benda putar sama dengan Pi dikali batasnya 0/3 dari 6X min X kuadrat dikuadratkan lagi dikurangi X kuadrat pangkat 2. Jadinya Pi di integral 3 ke 0. Nah, kita pangkatkan dulu yang di sini. Kita pangkatkan jadi yang ini. Terus yang ini kita pangkat X pangkat 2 dikuadratkan jadi X pangkat 4 dx ya, masih ada dx nya harusnya. Nah, maka Pi sama dengan, baru kita gabung-gabungkan yang bisa kita gabungkan. 36X kuadrat min 12X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4. Nah, ini X pangkat 4 bisa dicoret habis ya. Jadi tinggal sisa Pi integral 0/3 jadi 36X kuadrat dikurangi 12X pangkat 3 sama dengan Pi. Nah, berarti ini kita integralkan
36x pangkat 2 kita integralin jadi 12x pangkat 3. Min 12x pangkat 3 kita integralin jadi min 3x pangkat 4 dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Udah gitu kita substitusi ke dalam fungsi ini ya, ke batas atasnya, habis itu dikurangi substitusi fungsi ini ke batas bawah. Ya, ini hasil substitusi ke batas atas dikurangi ini hasil disubstitusi ke batas bawah. Dapat pi sama dikali dengan 324 dikurangi 243, didapat volumenya adalah 81 satuan volume. Oke, masih gampang. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Soal yang ke-3. Oke, untuk soal yang ketiga, soalnya adalah volume benda putar yang dibatasi kurva X sama dengan Y kuadrat, terus Y sama dengan 6 min X dan sumbu X ya. Sumbu X mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar dulu, berarti ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kita gambar fungsi X sama dengan Y kuadrat. Berarti fungsinya adalah yang ini. Salah, jelek gambar. Salah ini. Nah, terus ini adalah fungsi X sama dengan Y kuadrat. Terus itu kita gambar garis lurus, yaitu garis Y sama dengan 6 min X. Berarti kurvanya yang ini. Atau kita karena dia si X-nya adalah X sama dengan Y kuadrat, maka supaya gak ribet kita bikin persamaannya menjadi X sama dengan semua. Berarti yang di sini jadinya X sama dengan 6 min Y. Oke, habis itu kita cari intervalnya buat cari batas yang di mana? Batas yang di sini, karena dia sekarang fungsinya adalah terhadap sumbu X ya, bukan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka batasnya itu adalah yang di sini dengan yang di sini. Ya, kita cari batas di sini dan batas di sini. Kalau batas di sini udah pasti 0 ya. Oke, kita cari batas-batasnya. Kita bikin X sama dengan X. Nah, X pertama kakak masukin 6 min Y, dan X yang kedua adalah Y kuadrat. Maka kita pindah ruas jadinya 6 min Y kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan jadi Y min 3 dikali Y plus 2. Berarti dapat Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Oke, berarti kita dapat batasnya tuh gimana kak? Kan kalau tadi tuh batasnya tuh ini dengan min 2. Kita lihat lagi, tadi dia dibatasi dengan sumbu Y. Berarti cukup sampai sini aja nih daerah arsirannya, ya gak? Berarti yang di sini kita abaikan saja. Jadi makanya pentingnya gambar sketsanya tuh gitu ya. Jadi gak bisa asal kalian dari perhitungan aja nih dapatnya segini, gak bisa ya. Kita masukin ke rumus volume benda putar. Volume benda putar adalah benda putar sama dengan pi dikali integral 3 ke 0 dari 6Y kuadrat. 6Y dikuadratkan dikurangi Y kuadrat sama dengan pi. Nah, kita kuadratkan dulu jadinya 36 min 12 plus Y kuadrat dikurangi Y pangkat 4 DY. Di situ baru kita sederhanakan ya. Dapat pi sama dengan pi 36 dikurangi 12Y ditambah Y kuadrat dikurangi Y pangkat 4 DY. Baru kita integralkan. 36 diintegralkan jadi 36Y. Terus 12Y diintegralkan jadi 6Y kuadrat. Y kita integralkan, Y kuadrat integralkan jadi sepertiga Y pangkat 3. Y pangkat 4 kita integralkan jadi
1/5 Y pangkat 5 dengan batas atas 3, batas bawah 0. Di situ kita substitusikan fungsi ini yang sudah diintegralkan dengan batas atas ya. Dapat ini. Habis itu dikurangi dengan hasil substitusi dari fungsi ini dengan batas bawah 0, berarti yang di sini. Maka berarti sama dengan pi dikali sekian dikurangi 0 karena hasil dari ini itu adalah 0. Dapat pi sama dengan 63 dikurangi 243/3 dan seterusnya sampai dapat hasilnya adalah 72/5 pi satuan volume. Oke. Nah, untuk video menghitung volume benda putar, kakak cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, boleh chat, boleh DM IG boleh, terus Telegram boleh, pokoknya gunakan link yang ada gitu ya. Oke, sekian, terima kasih.